Selanjutnya, yang keenam, kita akan belajar bagaimana cara membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian atau juring. Berikut ini adalah contohnya. Kalau kalian perhatikan, diagram lingkaran ini terdapat satu lingkaran penuh yang dibagi menjadi beberapa bagian. Ada bagian apel, jeruk, pisang, dan mangga. Bagian-bagian ini disebut juring. Apa sih juring itu? Juring adalah bidang yang dibatasi oleh busur lingkaran dan dua jari-jari lingkaran. Sekarang coba kalian perhatikan potongan bagian mangga yang berwarna hijau. Garis lengkung yang berwarna biru disebut sebagai busur lingkaran. Kemudian, garis putus-putus warna hitam yang ditarik lurus dari pusat lingkaran, ini merupakan jari-jari lingkaran. Inilah yang dinamakan juring. Sekarang coba kita menghitung ada berapa banyak juring dalam diagram lingkaran ini. Yang pertama, juring mangga. Yang kedua, juring pisang. Yang ketiga, juring jeruk. Dan yang keempat adalah juring apel. Berarti diagram lingkaran ini terdiri dari 4 juring. Pada diagram lingkaran, setiap juring dibuat berdasarkan besar persentase atau besar sudut setiap data. Maksudnya bagaimana sih? Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Berikut ini adalah diagram lingkaran, di mana juringnya dibuat berdasarkan besar persentase. Kalau kalian perhatikan juringnya, pada setiap juring terdapat nama buah. Di bawah nama buah terdapat persentase setiap datanya. Apel 20%, jeruk 35%, pisang 20%, mangga 25%. Besarnya juring ini dibuat berdasarkan besar persentase dari setiap datanya. Semakin besar persentase setiap datanya, maka juringnya akan semakin besar. Selanjutnya, perhatikan gambar yang kedua. Diagram lingkaran ini, juringnya dibuat berdasarkan besar sudut setiap data. Kalau kalian perhatikan lingkarannya, pada bagian juring-juringnya, selain terdapat nama-nama sayuran, di bawahnya terdapat besar sudut dari setiap juring. Bayam 90 derajat, wortel 60 derajat, kangkung 54 derajat, dan kentang 156 derajat. Semakin besar sudut juringnya, maka gambar juringnya juga akan semakin besar. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang diagram lingkaran yang juringnya dibuat berdasarkan besar persentase. Dalam diagram lingkaran yang juringnya dibuat berdasarkan besar persentase setiap data, ada catatan penting yang harus kalian ketahui. Apakah itu? Yaitu jumlah persentase seluruh juring lingkaran harus 100%. Jadi, pada diagram lingkaran ini, kalau kalian jumlahkan persentase dari setiap juring, maka hasilnya harus 100%. Berarti persen mangga ditambah persen pisang, ditambah persen jeruk, ditambah persen apel, kalau dijumlah semuanya harus bernilai 100%. Coba kalian cek, apakah benar kalau dijumlah hasilnya 100%? Benar ya? Karena memang aturannya harus seperti itu. Kenapa sih harus 100%? Karena ketika juring ini dijadikan satu, maka akan terbentuk satu lingkaran penuh. Satu lingkaran penuh atau lingkaran utuh itu nilainya sama dengan 100%. Sama kalau misalnya biasanya kalian main HP, kalau kalian perhatikan baterai di HP, ketika masih 100%, baterainya itu masih full, masih penuh, masih utuh. Sama seperti di sini,
Satu lingkaran penuh atau lingkaran utuh itu nilainya sama dengan 100%. Makanya, jumlah persentase dari setiap juring lingkaran harus 100%. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara membaca data diagram lingkaran yang dibuat berdasarkan besar persentase setiap data. Perhatikan diagram lingkaran berikut ini. Judulnya adalah Buah Kesukaan 40 Siswa Kelas 5. Dari judul ini kita bisa tahu bahwa jumlah siswa kelas 5 dalam diagram lingkaran ini ada 40 siswa. Selanjutnya, banyak siswa yang suka apel. Berapa banyak siswa yang suka apel? Kalau kalian perhatikan dalam diagram lingkaran ini, tidak diketahui berapa banyak siswanya yang suka apel, jeruk, pisang, maupun mangga. Yang diketahui hanya besar persentasenya. Apel 20% itu artinya 20% dari 40 siswa menyukai buah apel. Jadi, banyak siswa yang suka apel adalah 20% dari 40 siswa. Bagaimana cara menghitungnya? 20% dari 40 siswa artinya sama dengan 20% kali 40. 20% itu sama dengan 20 per 100. Berarti 20% dikali 40 sama dengan 20 per 100 dikali 40. Selanjutnya, di sini Ibu akan mengajarkan cara menghitung dengan cara coret. Bagi yang belum paham atau masih bingung dengan cara coret itu seperti apa, tolong diperhatikan dengan baik, fokus, dan teliti. Cara coret itu intinya kita ingin mengubah atau menyederhanakan angka yang lebih besar menjadi lebih kecil, sehingga lebih mudah buat kita untuk mengalihkannya. Syarat cara coret itu ada dua. Pertama, pilih dua angka yang bisa dibagi dengan angka yang sama. Syarat kedua, dua angka yang dipilih harus letaknya atas dan bawah. Harus atas dan bawah. Baik atas dan bawah secara langsung, seperti pecahan 20 per 100, atau posisi atas bawah yang bersilangan, seperti 40 dan 100. Atasnya 40, bawahnya 100. Pada contoh ini, kita pilih pecahan 20 per 100. Coba kalian perhatikan pecahan 20 per 100. Di sana sama-sama ada angka nolnya, 20 nolnya 1, 100 nolnya 2. Nah, masing-masing angka ini kita bisa coret nolnya masing-masing 1. Kenapa sih dicoret 1? Karena sebenarnya kita membagi dua angka ini dengan 10. Jadi 20 kita bagi 10, hasilnya berapa? 2. Kita tinggal coret nolnya saja, 20 sekarang berubah menjadi 2. Sedangkan yang bawahnya, 100 kita bagi 10, hasilnya berapa? 10. Kita tinggal coret angka nolnya 1 saja. Jadi yang tadinya 100 sekarang tinggal 10. Jadi kenapa sih nolnya dicoret? Nolnya dicoret ini karena kita sama-sama membagi angka 20 dan 100 dengan angka 10. Oke, sekarang pecahan 20 per 100 berubah menjadi 2 per 10. Selanjutnya, kalau kalian perhatikan, 10 masih ada nolnya 1. Nah, di sini kita pilih angka di atas yang terdapat nolnya. Berarti kita pilih angka 40. Jadi coba kalian perhatikan angka 40 dan 10. Karena sama-sama ada angka nolnya dan posisinya atas bawah, berarti bisa kita coret. 40 kita coret nolnya, 10 juga kita coret nolnya. Berarti sekarang 40 berubah menjadi 4, 10 berubah menjadi 1. Sekarang coba kalian perhatikan. Apakah masih ada angka yang bisa dicoret lagi? Tidak ada ya, karena kalau kalian perhatikan di sini angka yang di bawah nilainya sudah 1.
1 itu adalah angka yang paling sederhana, sehingga tidak bisa kita sederhanakan lagi. Berarti ini sudah selesai. Selanjutnya, perkalian ini berarti berubah menjadi 2/1 dikali 4. Ingat, 2/1 itu sama dengan 2. Berarti perkalian ini menjadi 2 dikali 4. Sama dengan 8 siswa. Berarti banyaknya siswa yang suka apel ada 8 siswa. Yang nomor 2, banyak siswa yang suka jeruk. Perhatikan juringnya. Jeruk persentasenya 35%. Berarti banyak siswa yang suka jeruk adalah 35% dari 40 siswa. 35% dari 40 siswa sama dengan 35% dikali 40. 35% kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 35/100. Jadi perkaliannya sekarang menjadi 35/100 dikali 40. Sama seperti cara sebelumnya, kita menggunakan cara coret. Pertama, cara yang lebih mudah adalah kita pilih dua angka yang sama-sama ada nolnya. Sama-sama mengandung 0. Kenapa? Karena kita tinggal mencoret nolnya yang sama. Di sini kita pilih angka 40 dan 100. Atasnya 40, bawahnya 100. Ingat ya, syarat cara coret harus pilih dua angka yang atas dan bawah. Selain itu, pilih dua angka yang sama-sama bisa dibagi dengan angka yang sama. 40 nolnya 1, 100 nolnya 2. Berarti kita bisa mencoret masing-masing 1 nolnya. 40 sekarang menjadi 4, 100 sekarang menjadi 10. Selanjutnya, kalian perhatikan pecahan 35/10. Apakah dua angka ini bisa kita bagi dengan angka yang sama? Bisa. Dibagi berapa? Dibagi 5 ya. Coba, 35 dibagi 5 hasilnya berapa? 7. Berarti 35 ini kita coret, berubah menjadi 7. Selanjutnya, 10 kita bagi 5. 10 bagi 5 berapa hasilnya? 2. Berarti 10-nya kita coret, hasilnya menjadi 2. Sekarang perhatikan. 7 dan 2. Apakah masih bisa disederhanakan atau masih bisa dicoret? Apakah masih bisa dibagi dengan angka yang sama? Tidak bisa ya. Berarti kita pilih angka yang lainnya. Sekarang coba perhatikan angka atasnya 4, bawahnya 2. Apakah dua angka ini bisa dibagi dengan angka yang sama? Bisa. Dibagi berapa? Dibagi 2. 4 dibagi 2 berubah menjadi 2. Selanjutnya yang bawah, 2 dibagi 2 hasilnya sama dengan 1. Berarti 2 kita coret, sekarang berubah menjadi 1. Selanjutnya, apakah masih ada angka yang bisa dibagi dengan angka yang sama atau bisa dicoret? Sudah tidak ada lagi ya. Berarti sekarang perkaliannya menjadi 7/1 dikali 7/1 sama dengan 7. Jadi perkaliannya menjadi 7 dikali 2 sama dengan 14 siswa. Berarti banyaknya siswa yang suka jeruk ada 14 siswa. Lanjut, nomor 3, banyak siswa yang suka pisang. Perhatikan juringnya, besar persentasenya 20%. Berarti sama dengan persentase siswa yang suka apel. Banyak siswa yang suka pisang berarti 20% dari 40 siswa. 20% dari 40 siswa sama dengan 20% dikali 40. Sama dengan 20%-nya berubah menjadi 20/100. Perkaliannya menjadi 20/100 dikali 40. Selanjutnya sama seperti cara sebelumnya menggunakan cara coret. Kita pilih dua angka yang sama-sama punya 0 atau mengandung 0. Di sini kita pilih angka 20 dan 100 dulu. Berarti pecahan 20/100.
Masing-masing bisa kita coret nolnya 1. 20 sekarang berubah menjadi 2, 100 sekarang berubah menjadi 10. Selanjutnya, apakah ada angka lain yang mengandung 0 dan bisa dicoret? Ada. Angka 40. Berarti sekarang kita pilih angka atasnya 40, bawahnya 10. Masing-masing bisa dicoret nolnya 1. 40 jadi 4, 10 jadi 1. Selanjutnya, apakah ada lagi angka yang bisa dicoret atau dibagi dengan angka yang sama? Sudah tidak ada ya, karena angka bawahnya sudah bernilai 1, sudah paling kecil, paling sederhana, jadi tidak bisa disederhanakan lagi. Sekarang perkaliannya menjadi 2/1 dikali 4. 2/1 sama dengan 2. Perkaliannya menjadi 2 dikali 4, hasilnya adalah 8 siswa. Berarti ada 8 siswa yang suka pisang. Lanjut nomor 4. Banyak siswa yang suka mangga. Kita lihat juringnya, besar persentasenya 25%. Berarti banyak siswa yang suka mangga adalah 25% dari 40 siswa. 25% dari 40 siswa sama dengan 25% dikali 40. 25% sama dengan 25/100. Perkaliannya menjadi 25/100 kali 40. Pertama, pilih dua angka atas bawah yang sama-sama ada angka nolnya. Di sini kita pilih angka atasnya 40, bawahnya 100. Nolnya masing-masing bisa dicoret 1. 40 jadi 4, 100 jadi 10. Selanjutnya, perhatikan pecahan 25/10. Kita akan mencoret dua angka. Dua angka ini bisa dibagi dengan angka berapa? Bisa sama-sama dibagi dengan angka berapa? Angka 5, makanya bisa kita coret. 25 dibagi 5 hasilnya 5. Berarti 25 kita coret jadi 5. Selanjutnya 10 dibagi 5 hasilnya 2. 10 kita coret jadi 2. Selanjutnya 5/2. Apakah dua angka ini bisa dicoret? Bisa dibagi dengan angka yang sama lagi? Tidak bisa ya. Sekarang coba kalian perhatikan angka atasnya 4, bawahnya 2. Apakah dua angka ini bisa dicoret? Apakah dua angka ini bisa dibagi dengan angka yang sama? Bisa. Dibagi berapa? Sama-sama dibagi 2. 4 dibagi 2 berapa? 2. Berarti 4 dicoret jadi 2. Selanjutnya, yang bawah 2 dibagi 2 hasilnya berapa? 1. Berarti 2 dicoret, hasilnya 1. Sekarang, coba perhatikan, apakah ada lagi dua angka atas bawah yang bisa dicoret atau bisa dibagi dengan angka yang sama? Tidak ada ya. Bawahnya nilainya sudah 1, sudah paling sederhana, tidak bisa disederhanakan lagi. Selanjutnya, perkalian ini berarti berubah menjadi 5/1 dikali 2. Sama dengan 5 dikali 2 sama dengan 10 siswa. Berarti banyaknya siswa yang suka mangga ada 10 siswa. Selanjutnya, untuk mengecek kebenaran apakah perhitungan kita sudah benar, banyaknya siswa yang suka apel 8 siswa, jeruk 14 siswa, dan seterusnya. Caranya adalah kita jumlahkan banyaknya siswa dari setiap juring. Kalau misalnya benar, berarti totalnya harus sebanyak 40 siswa, karena jumlah siswanya ada 40. Coba kita cek, berarti 8 siswa ditambah 14 siswa, ditambah 8 siswa, ditambah 10 siswa. Coba kalian jumlahkan, silakan kalian hitung, apakah benar hasilnya 40? Oke, benar ya, hasilnya 40 siswa, berarti hitungan kita sudah benar. Dari sini, kita bisa melihat bahwa buah yang paling banyak disukai adalah buah jeruk. Kenapa? Karena banyaknya siswa yang suka buah jeruk itu yang paling banyak, yaitu ada 14 siswa. Sebenarnya,
Tanpa menghitung terlebih dahulu banyaknya siswa yang menyukai masing-masing buah, kita bisa mengetahui buah apa yang paling banyak disukai atau buah apa yang paling sedikit disukai. Dilihat dari mana? Dilihat dari besar persentasenya atau besar juringnya. Juring yang paling besar menandakan bahwa buah itu yang paling banyak disukai. Juring yang paling kecil menandakan bahwa buah itu yang paling sedikit disukai. Oke, selanjutnya yang nomor 2, kita akan membahas diagram lingkaran yang dibuat berdasarkan besar sudut setiap datanya. Perhatikan lingkarannya, bagian-bagian juringnya ada bayam 90 derajat, wortel 60 derajat, kangkung 54 derajat, dan kentang 156 derajat. Bayam 90 derajat artinya besar sudut juring ini itu adalah 90 derajat. Coba kalian perhatikan busur berikut ini. Angka nolnya kita paskan ke jari-jari lingkaran yang satunya. Kemudian kalian ukur besar sudutnya. Ternyata benar sudut juring bayam ini adalah 90 derajat. Selanjutnya coba kita ukur lagi. Juring yang kedua, juringnya wortel, apakah besar sudutnya 60 derajat? Kita cek. Oke, paskan angka 0 busur di salah satu jari-jari lingkaran yang membatasi juring wortel. Kemudian kita ukur besar sudutnya. Ternyata benar. Besar sudut juring wortel ini adalah 60 derajat. Selanjutnya kita akan membaca data di dalam diagram lingkaran sudut ini. Dalam diagram lingkaran yang juringnya dibuat berdasarkan besar sudut setiap data, ada catatan penting yang harus kalian ketahui. Apakah itu? Yaitu jumlah sudut seluruh juring lingkaran harus 360 derajat. Berarti kalau kita jumlahkan sudut bayam, ditambah sudut wortel, ditambah sudut kangkung, dan ditambah sudut kentang, kalau kita jumlahkan sudutnya, nilainya harus sama dengan 360 derajat. Jadi 90 derajat ditambah 60 derajat ditambah 54 derajat ditambah 156 derajat, hasil penjumlahannya itu harus sama dengan 360 derajat. Benar nggak? Coba kalian hitung sendiri. Benar ya, kalau kita jumlahkan sudut setiap juringnya, hasilnya sama dengan 360 derajat. Ingat, kalau yang sebelumnya, diagram lingkaran yang persentase, jumlah persentase dari setiap juringnya itu harus senilai dengan 100%, sedangkan pada diagram lingkaran sudut, jumlah sudutnya itu harus 360 derajat. Selanjutnya kita akan mencoba membaca data dalam diagram lingkaran sudut ini. Pertama, perhatikan judulnya, sayur kesukaan 180 siswa kelas 5. Dari judul ini kita bisa tahu bahwa jumlah siswa kelas 5 dalam diagram ini ada 180 siswa. Yang pertama, banyak siswa yang suka bayam. Perhatikan diagram lingkarannya, di sini masih belum diketahui berapa banyaknya siswa yang suka bayam. Hanya diketahui besar sudutnya 90 derajat. Cara menghitung banyaknya siswa yang suka bayam pada diagram lingkaran ini, caranya seperti ini. Besar sudut juring bayam 90 derajat per sudut lingkaran penuh 360 derajat dikali 180 siswa. Jadi 90 derajat ini adalah besar sudut juringnya, per 360 derajat ini adalah sudut lingkaran penuhnya, sedangkan 180 ini adalah total siswa kelas 5 atau jumlah siswa kelas 5. Selanjutnya, kita tinggal menghitung perkaliannya.
Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan cara coret agar lebih mudah. Pilih dua angka yang posisinya atas bawah dan yang sama-sama ada nolnya dulu. Di sini coba kita pilih angka 90 dan 360. Pecahan 90 derajat per 360 derajat. Di situ sama-sama ada angka nolnya, masing-masing satu bisa kita coret. Ingat ya, kita coret nolnya ini karena kita bagi dengan 10. Jadi 90 derajat kita coret nolnya 1 karena kita bagi 10. 90 dibagi 10 itu hasilnya 9. 360 dibagi 10 hasilnya 36. Berarti sekarang pecahannya menjadi 9 per 36. Apakah dua angka ini masih bisa dibagi dengan angka yang sama? Masih bisa. Dibagi dengan berapa? Bisa dibagi dengan 9. 9 dibagi 9 hasilnya 1. 9-nya kita coret menjadi 1. 36 dibagi 9 hasilnya 4. 36-nya kita coret hasilnya 4. Selanjutnya, pecahannya menjadi 1 per 4. Atasnya 1, bawahnya 4. Apakah bisa disederhanakan lagi? Apakah masih bisa dibagi dengan angka yang sama? Sudah tidak bisa ya, karena atasnya nilainya sudah 1, sudah sederhana, jadi tidak bisa disederhanakan lagi. Selanjutnya, berarti kita pilih angka yang lain. Coba perhatikan angka 180 dan 4. Di sini 180 kita abaikan nolnya dulu, kita pilih angka 18. Oke, sekarang perhatikan. Atasnya 18, bawahnya 4. Apakah dua angka ini bisa dibagi dengan angka yang sama? Bisa. Dibagi berapa? Sama-sama dibagi 2. 18 dibagi 2 hasilnya 9. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Selanjutnya, 2 dan 9. Apakah dua angka ini bisa dibagi dengan angka yang sama? Tidak. Berarti kita ubah dulu perkaliannya. Sekarang perkaliannya menjadi 1 per 2 dikali 90. Sekarang coba kalian perhatikan angka 2 dan 90. Atasnya 90, bawahnya 2. Apakah dua angka ini bisa dibagi dengan angka yang sama? Bisa. Dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 2. Berarti 90 kita bagi 2. Berapa hasilnya 90 dibagi 2? 45. Selanjutnya, 2 dibagi 2 hasilnya sama dengan 1. Apakah dua angka ini masih bisa dibagi lagi? Sudah tidak bisa ya. Berarti perkaliannya sekarang menjadi 1 per 1 dikali 45. 1 per 1 sama dengan 1. Perkaliannya menjadi sama dengan 1 dikali 45. Sama dengan 45 siswa. Berarti banyak siswa yang suka bayam, ada 45 siswa. Selanjutnya nomor 2, banyak siswa yang suka wortel. Perhatikan besar sudut juring wortel 60 derajat. Berarti banyak siswa yang suka wortel sama dengan 60 derajat per 360 derajat dikali 180. Selanjutnya, kita tinggal menghitung dengan cara coret. Pilih dua angka yang sama-sama ada angka nolnya. Di sini kita pilih angka 60 derajat per 360 derajat. Atasnya 60, bawahnya 360. Sama-sama ada angka nolnya 1, berarti bisa kita coret nolnya. 60, nolnya dicoret, sekarang menjadi 6. 360, nolnya dicoret, sekarang berubah menjadi 36. Selanjutnya, perhatikan. 6 per 36. Apakah dua angka ini bisa dibagi dengan angka yang sama? Bisa. Sama-sama bisa dibagi berapa? Dibagi 6. 6 dibagi 6 hasilnya 1. 36 dibagi 6 hasilnya 6.
Berarti sekarang pecahannya berubah menjadi 1/6. Karena atasnya sudah jadi 1, berarti tidak bisa kita sederhanakan lagi. Sekarang kita pilih angka 6 dan 180. Di sini nolnya kita abaikan, kita pilih angka 18-nya aja. Atasnya 18, bawahnya 6. Apakah dua angka ini bisa dibagi dengan angka yang sama? Bisa. Sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 6. 18 dibagi 6, hasilnya 3. 6 dibagi 6, hasilnya 1. Apakah angka ini masih bisa dibagi lagi atau disederhanakan lagi? Tidak bisa ya, karena angka yang bawah sekarang sudah berubah menjadi 1, sudah sederhana. Berarti perkaliannya sekarang berubah menjadi 1/1 dikali 30. Ingat, 180 tadi nolnya masih ada, belum kita coret. Berarti sekarang menjadi 30. 1/1 kali 30 sama dengan 1 dikali 30 sama dengan 30 siswa. Berarti banyaknya siswa yang suka wortel ada 30 siswa. Lanjut nomor 3. Banyaknya siswa yang suka kangkung. Kangkung besar sudutnya 54 derajat, berarti banyak siswa yang suka kangkung sama dengan 54 derajat per 360 derajat dikali 180. Selanjutnya, menggunakan cara coret, pilih dua angka yang sama-sama ada angka nolnya. Di sini kita pilih angka 180 dan 360. Atasnya 180, bawahnya 360. Nolnya masing-masing bisa kita coret. 180 sekarang berubah menjadi 18, 360 sekarang berubah menjadi 36. Selanjutnya, kita pilih angka 54 dan 36. Pecahan 54 per 36. Apakah dua angka ini bisa dibagi dengan angka yang sama? Bisa. Sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 9. 54 dibagi 9 hasilnya sama dengan 6. 54 kita coret jadi 6. 36 dibagi 9 hasilnya 4. 36-nya kita coret jadi 4. Sekarang pecahannya menjadi 6/4. Apakah dua angka ini masih bisa dibagi dengan angka yang sama? Masih bisa. Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 3/2. Apakah masih bisa dibagi lagi? Tidak bisa ya. Selanjutnya, perhatikan angka 2 dan 18. Atasnya 18, bawahnya 2. Apakah dua angka ini bisa dibagi dengan angka yang sama? Bisa. Dibagi berapa? Dibagi 2. 18 dibagi 2 hasilnya 9. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Apakah masih bisa dibagi lagi? Sudah cukup, karena angka bawahnya sudah bernilai 1, sudah paling sederhana. Berarti sekarang perkaliannya menjadi 3/1 dikali 9. Sama dengan 3 dikali 9, sama dengan 27 siswa. Berarti banyaknya siswa yang suka kangkung ada 27 siswa. Selanjutnya, banyaknya siswa yang suka kentang. Besar sudut juring kentang 156 derajat. Berarti banyaknya siswa yang suka kentang sama dengan 156 derajat per 360 derajat dikali 180. Kita pakai cara coret, pilih dua angka atas bawah yang sama-sama ada angka nolnya. Kita pilih 180 dan 360. Nolnya bisa kita coret masing-masing, sehingga 180 berubah menjadi 18, 360 berubah menjadi 36. Selanjutnya,
kita tetap memilih angka 36 dan 18. Kenapa tidak memilih angka 156? Karena angka 156 angkanya terlalu besar, jadi kita pilih angka yang lebih kecil dulu. Atasnya 18, bawahnya 36. Apakah dua angka ini bisa dibagi dengan angka yang sama? Bisa. Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 6. 18 dibagi 6 hasilnya 3. 36 dibagi 6 hasilnya 6. Apakah dua angka ini masih bisa dibagi lagi dengan angka yang sama? Masih bisa. Sama-sama bisa dibagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Berarti sekarang perkaliannya berubah menjadi 156/2 dikali 1. Sama dengan 156/2. 156/2. Apakah ini masih bisa disederhanakan lagi? Bisa. Sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 2. 156 dibagi 2 hasilnya sama dengan 78. Selanjutnya bawahnya 2 dibagi 2 hasilnya sama dengan 1. Berarti sekarang pecahannya menjadi 78/1 sama dengan 78 siswa. Berarti ada 78 siswa yang suka kentang. Selanjutnya coba kita cek apakah banyaknya siswa dari setiap juring bila dijumlah hasilnya sama dengan 180 siswa. Coba kita cek. 45 siswa ditambah 30 siswa ditambah 27 siswa ditambah 78 siswa. Kita jumlahkan. Coba kalian hitung. Benar, hasilnya 180 siswa. Berarti hitungan kita sudah benar. Sekarang coba kalian perhatikan. Dari sini, kita bisa melihat bahwa sayur yang paling banyak disukai siswa kelas 5 adalah sayur kentang. Kenapa? Karena banyaknya siswa yang menyukai kentang di sini yang paling banyak, yaitu ada 78 siswa. Sama seperti diagram sebelumnya, sebenarnya tanpa kita menghitung terlebih dahulu banyaknya siswa yang menyukai masing-masing sayur, kita bisa menentukan sayur mana yang paling banyak disukai dan sayur mana yang paling sedikit disukai. Dilihat dari mana? Dilihat dari besar juring atau besar sudutnya. Juring yang paling besar artinya sudutnya yang paling besar. Itu menunjukkan bahwa sayur itu yang paling banyak disukai. Sedangkan juring yang paling kecil dengan sudut yang paling kecil itu berarti adalah sayur yang paling sedikit disukai. Demikian video penjelasan tentang cara membaca diagram lingkaran. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.